Minoro haki paranau tabuni. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Shalom, Oras, saya Fanda Huta Galung Golden Mondi. Haleluya, haleluya. Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita memulai kegiatan kita, aktivitas kita satu hari ini, kita terlebih mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus akan berkat yang sudah kami terima hingga pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, sebelum kami mulai aktivitas kami dalam satu hari ini, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam menghadapi persoalan atau masalah, manusia sering memperlihatkan sikap tidak mampu bangkit, pasrah akan masalah itu, merasa hidupnya tidak berarti apalagi. Dia menganggap semua manusia telah menjahati dan dia mengira semua ini telah sirna, seolah-olah sudah kiamat tanpa masa depan, dan putus asa untuk menghadapinya. Dan lebih hebat lagi, dia menganggap Tuhan membiarkan masalah ini seakan-akan ikut mendukungnya,
supaya ini terjadi. Apa dosaku Tuhan? Kenapa kau biarkan mereka melakukan ini kepadaku? Bila hal ini terus berlanjut, akan menimbulkan stres berkepanjangan dan membuat hidupku tidak bergairah, bahkan bisa membuat aku putus asa. Dia tidak pernah melihat dengan kejadian ini apa rupanya maksud Tuhan dengan peristiwa ini. Apakah Tuhan mengetahui bahkan ikut andil dalamnya? Saudara-saudara yang terkasih, rancangan manusia selalu berakhir untuk kecelakaan manusia, atau orang sering katakan human error, dan itulah manusia. Dengan segala kepintarannya, segala kemampuannya, dan seluruh apa yang dimiliki manusia itu selalu berbuat dalam kehidupannya, walaupun acap kali manusia itu tidak menyadari bahwasanya rancangan Tuhanlah yang jadi. Manusia lupa, manusia hanya berencana serta membuat programnya, tapi Tuhanlah yang menentukan. Dengan itu kita punya pemahaman bahwasanya rancangan manusia bisa gagal, tetapi rancangan Tuhan selalu membawa kebahagiaan dan kedamaian bagi manusia itu sendiri. Hal itu sudah difirmankan Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8 yang mengatakan bahwasanya sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Kenapa hal itu bisa terjadi? Tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalannya manusia. Begitu juga dengan rancangan Tuhan dari rancangan manusia. Rancangan Tuhan selalu membuat manusia itu untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, karena Dia tidak mau manusia tidak mempunyai masa depan yang penuh harapan. Dia tidak mau manusia tidak mempunyai masa depan yang penuh harapan. Damai sejahtera sangat sulit digapai oleh manusia itu, karena manusia itu selalu menginginkan kecelakaan bagi sesamanya. Dan itu semua dimulai dari ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal, supaya manusia itu diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dengan kata lain, kita melihat rancangan Allah akan memberikan inspirasi serta mampu membangkitkan kita dari keterpurukan, karena Dia sangat menginginkan supaya setiap orang dapat bahagia dalam hidupnya, karena rancangan Tuhan dilakukannya dengan baik. Apalagi dunia ini sekarang sedang mempertontonkan keahlian dan kemampuan manusia itu dengan berkembangnya dan canggihnya zaman, juga dengan majunya teknologi. Kemajuan teknologi di satu sisi hal yang kita inginkan, tapi kita harus mengingat bahwasanya rancangan Tuhan jauh lebih indah dari rancangan manusia itu. Rancangan Tuhan jauh lebih indah dari rancangan manusia itu. Kita yakin rancangan Tuhan selalu membuat kita untuk hari depan yang penuh harapan, dan tidak pernah memberikan pengharapan palsu kepada orang yang percaya kepadanya. Untuk itu
biarkanlah rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, karena kita yakin dengan rancangan itu akan membuat hidup kita menjadi damai sejahtera. Biarkanlah rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, karena kita yakin dengan rancangan itu akan membuat hidup kita menjadi damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Dengan firman-Mu kami diingatkan bahwasanya rancangan-Mu jauh lebih indah dari rancangan kami. Kiranya Tuhan kuatkan kami dan mampukan kami untuk menerima segala rancangan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah keluarga kami, masyarakat kami, bahkan bangsa kami. Untuk itu Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh pekerjaan mereka, berkati rumah mereka, keluarga mereka masing-masing. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Horas, horas, horas. Bapak Ibu yang terkasih, kami segenap Parhaladu, panitia pesta pembangunan serbaguna gereja kita, mengingatkan dan sekaligus mengundang kita semuanya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni pukul 13 sampai dengan 14.30 akan dilaksanakan peletakan batu pertama gedung serbaguna kita, dan pada pukul 17 sampai dengan 21 dilanjutkan dengan penggalangan dana di Hotel Merkur yang langsung dipimpin oleh Okwit. Sekaligus juga kami mengundang dan mengingatkan kita semua bahwa hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 adalah pesta puncak ibadah dan pesta pembangunan gedung serbaguna HKBP. Kami juga mengundang kita semua untuk datang beribadah dan berpartisipasi. Namun lebih dulu kami mengajak kita untuk mendoakan kegiatan tersebut supaya berjalan dengan sukses, penuh sukacita, dan penuh damai sejahtera. Ingat Bapak Ibu, saudara-saudara, hidup kita sudah diberkati Tuhan. Marilah kita bersyukur di dalam memberikan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Sukseskan pesta pembangunan serbaguna HKBP Surabaya, dari kita untuk kita dan kemuliaan Tuhan. Selamat menjalankan aktivitas hari ini. Horas, horas, horas.